Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 343, apa yang aku katakan berlaku. Meskipun Jing Yun dan Seng Minglan mampu menunggu di tempat lain selama 3 hari, kakek Seng tidak mampu. Dengan Seng Xiao meninggalkan Jianchuan bersama Mu Qi juga, apa artinya itu? Masalah antara Jing Yun dan Seng Minglan jelas tidak sesederhana yang dikatakan Seng Xiao. Dan karena Jing Yun dan Seng Minglan pergi bersama, bagaimana mereka bisa membela diri? Orang tua itu pun menjadi murka dan gemetar karena marah. Namun, karena Seng Xiao tidak berada di Jianchuan saat ini, lelaki tua itu berbicara dengan tegas kepada Mama Seng ketika keluarga Seng berkumpul di malam hari. Kamulah yang melahirkannya. Menemukannya adalah tugasmu, dan ketika dia kembali, aku harap dia akan memiliki penjelasan yang bagus tentang apa yang terjadi antara Minglan dan serigala bermata putih itu. Mengenai Minglan, aku akan terus meminta orang lain untuk mencarinya. Namun, Mama Seng juga merasa frustrasi. Ya, sayalah yang melahirkan anak saya, tetapi saya tidak sendirian dalam mendidiknya, bukan? Dan apa yang terjadi antara Jing Yun dan Minglan pada dasarnya adalah perasaan pribadi mereka, jadi mengapa anak saya harus menjelaskan semuanya? Anda tidak seharusnya mengutuk semua orang secara keseluruhan, seolah-olah anak saya telah menyakiti cucu perempuan Anda. Orang tua itu tentu saja kesal dengan kata-katanya. Xiaoqin, apakah kamu terlalu terpengaruh oleh Mu Qi akhir-akhir ini dan lupa akan kedudukanmu? Kamu adalah kepala keluarga Seng. Kamu adalah orang yang mengawasi keluarga dan mengurus segala urusannya, jadi kepada siapa lagi aku harus bertanya ketika ada masalah dalam keluarga? Aku akan sampaikan pesanmu kepada Seng Xiao saat dia kembali. Mama Seng tidak mau repot-repot berdebat dengan lelaki tua itu lagi, karena semua yang terjadi pada keluarga Seng selalu merupakan kesalahan orang lain dan bukan kesalahannya. Sudah cukup. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu masih marah besar karena Seng Minglan tidak pernah peduli pada siapapun selain anjing milik keluarga itu. Dia adalah gundik muda mereka. Dan Jing Yun. Siapa dia, yang berani menodongkan senjata kepada anggota keluarga Seng? Untuk menghentikan Jing Yun agar tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut pada keluarga, lelaki tua itu segera mengeluarkan perintah, memberitahu semua orang di Huang Yao untuk melenyapkan semua orang di posisi Jing Yun, si orang gila yang bercita-cita mencapai bulan. Sementara itu, Seng Xiao dan Mu Qi telah bertemu dengan Jing Yun dan Seng Minglan, dan Jing Yun mengetahui dari Seng Xiao bahwa lelaki tua itu sedang mengamuk saat itu. Seng Minglan tentu saja sedikit khawatir, dan terus menatap Jing Yun saat mereka beristirahat di tempat tidur pada malam hari. Aku ingin kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan meninggalkanku apapun yang terjadi. Jangan pernah berkata bahwa ini demi kebaikanku, dan biarkan aku kembali ke keluarga Seng sendirian. Jing Yun menoleh dan menatapnya dengan serius, menggenggam tangan kanannya yang mungil sambil menjawab dengan tenang, aku pasti tidak akan meninggalkanmu sekarang setelah kita bersama. Tidak peduli apakah aku seorang su atau aku sudah menjadi yatim piatu selama ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu begitu saja sekarang setelah aku memilikimu, apapun yang terjadi. Seng Minglan segera memeluknya setelah mendengar kata-kata itu. Kamu sudah berjanji. Jangan menarik kembali kata-katamu. Ayo, Jing Yun menarik spray dan duduk di tempat tidur, memeluknya erat-erat. Apapun yang aku katakan berlaku. Setelah mengaguminya selama bertahun-tahun, Jing Yun telah lama membiarkan Seng Minglan merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Sekarang mereka sudah bersama, tentu saja dia tidak akan menjauh darinya. Apalagi mereka punya Seng Xiao. Sekalipun semua orang di seluruh dunia tidak bisa dipercaya, tidak ada yang tidak bisa diubah selama Seng Xiao ada bersama mereka. Melihat Seng Minglan tertidur, Jing Yun berbisik kepadanya dalam kegelapan, aku benar-benar tidak berguna, bukan? Aku harus bergantung pada Tuan Muda dalam segala hal. Sementara itu, keadaan di keluarga Su juga tidak damai. Berkat tindakan cepat mereka, hasil DNA akan tersedia besok pagi. Namun, meskipun pasangan Su tidak merasa bersalah tentang masalah tersebut, mereka tetap merasa gugup saat menyadari bahwa mereka harus menghadapi bukti. Sayang, jika putra ini ketahuan sebagai penipu, bukankah itu berarti Yi Hong juga tertipu? Tentu saja. Jawab Papa Su. Atau apakah Anda mengatakan bahwa putra sulung Anda berbohong kepada Anda? Kenapa bohong? Kenapa kalian belum tidur, Bu, Ayah? Su Yi Hong baru saja memasuki rumah saat itu dan mendapati orang tuanya tengah berdiskusi serius. Oh, aku bertanya pada ayahmu kapan kita bisa pindah ke Jianchuan, dan dia bilang kamu sudah beres. Mama Su segera mengalihkan topik pembicaraan. Su Yi Hong mengangguk dan menurunkan tas kerjanya. Apakah ibu ingin pindah ke sana? Saya pikir kita akan sampai di sana pada akhirnya, jadi mengapa tidak bergegas? Baiklah, saya akan mendesak orang-orang yang bertanggung jawab dan memberitahu mereka untuk segera menyelesaikannya. Tentu saja. Pasangan Su saling berpandangan, tak satu pun dari mereka memberitahu Su Yi Hong tentang penipu itu karena mereka teringat instruksi Seng Minglan untuk menunjukkan kartu mereka hanya setelah mendapatkan bukti. Baiklah, aku akan ke atas untuk beristirahat, kata Su Yi Hong kepada mereka.
Pasangan Su mengangguk, dan tentu saja tidak melanjutkan membahas masalah itu. Namun, Su Yihong masih sedikit gelisah saat tiba di lantai atas, jadi dia mengetuk pintu kamar adik laki-lakinya dan berkata, "Awasi ibu dan ayah dalam beberapa hari ke depan. Aku merasa mereka menyembunyikan sesuatu dari kita." Si penipu mengangguk dan menggaruk kepalanya. "Bro, apa?" Su Yihong berbalik dan bertanya. "Tidak ada apa-apa." Sebenarnya, si penipu curiga sikat giginya sudah diganti. Tidak ada bedanya dengan sikat gigi yang pernah dipakainya sebelumnya, tetapi dia merasa sikat giginya ini agak terlalu baru. Tentu saja Mama Su lah yang menukarnya. Namun, si penipu takut memberitahu Su Yihong karena dia mungkin membesar-besarkan masalah kecil. Keesokan paginya, pasangan Su menggunakan alasan mengunjungi seorang teman dan meninggalkan rumah mereka menuju pusat tes DNA tempat mereka bertemu Jing Yun dan Seng Minglan. Hasilnya sudah keluar. Orang yang bertanggung jawab menyerahkan laporan itu kepada Papa Su. "Ini adalah dokumen yang Anda minta untuk segera diproses." Papa Su sengaja membuka dokumen itu di depan yang lain, sementara Mama Su meringkuk untuk secara resmi mengakui identitas Jing Yun. "Anakku. Kau benar-benar anakku, tidak salah lagi." Pasangan suami istri itu pun segera memeluk Jing Yun, yang membalas pelukan mereka. Hasilnya sudah diduga, dan Seng Minglan tentu saja ikut bersukacita. "Apakah kamu masih bisa menyebut dirimu yatim piatu sekarang, Jing Yun? Karena itu, kita tidak seharusnya bicara di sini. Ayo kita pergi ke tempat lain." Keluarga itu pun kembali ke hotel tempat Jing Yun menginap dan berdiskusi di balik pintu yang terkunci. Hasilnya sudah keluar, dan yang ada di rumah kami jelas penipu, tetapi ini menimbulkan dua pertanyaan. Mama Su memberitahu Papa Su. Yang pertama adalah bagaimana penipu itu bisa menghubungi Yihong, dan yang kedua adalah bagaimana tes DNA pertama berhasil menipu semua orang. Dan karena Yihong adalah orang yang melakukan kedua hal itu, saya jadi curiga. Tapi sekarang setelah kita punya buktinya, tidak bisakah kita bertanya langsung pada Yihong? Tanya Papa Su balik.